yang terkasih, kelas 7 dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menyimak pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Haris akan menjelaskan materi tentang kondisi geologis Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya, Pak Haris telah menjelaskan tentang posisi Indonesia secara geografis dan secara astronomis. Nah, sekarang Pak Haris akan menjelaskan tentang kondisi atau letak geologis Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran kalian mampu yang pertama menjelaskan letak geologis Indonesia. Yang kedua menjelaskan macam-macam relief daratan. Yang ketiga menjelaskan macam-macam relief lautan. Dan yang keempat menjelaskan relief muka bumi Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi letak geologi Indonesia. Pada pembelajaran kemarin, Pak Haris sudah menjelaskan tentang letak geografis dan letak astronomis. Masih ingatkah kalian letak geografis itu apa dan letak astronomis apa? Silakan kalau kalian masih belum paham, lihat video sebelumnya untuk lebih memahami. Oke, sekarang kita lihat di mana letak geologi Indonesia. Kita lihat pengertian letak geologi dulu. Nah, letak geologi adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan batu-batuan pada tubuh bumi. Secara geologis, posisi Indonesia ada pada yang pertama, terletak pada pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang kedua, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Dan yang ketiga, Indonesia juga terletak pada dua pertemuan atau dua paparan dangkalan, yaitu paparan Sunda atau dangkalan Sunda dan paparan Sahul atau disebut juga dangkalan Sahul. Dan di tengah-tengahnya juga ada daerah transisi. Nah, kita lihat lipatan atau sirkum itu apa, lempeng itu apa, dan paparan itu apa. Kita lihat peta berikut. Nah, ini adalah peta sirkum dunia. Indonesia dilewati atau tepatnya adalah pertemuan dua sirkum besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Oleh karena itu, karena dilewati oleh dua sirkum, mengakibatkan Indonesia kaya akan gunung berapi. Jadi di Indonesia itu terdapat kurang lebih 140 gunung vulkanik. Jadi kita lihat di Sirkum Mediterania yang melewati Indonesia, yaitu ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa sampai ke kepulauan kecil-kecil seperti Bali, NTT, NTB, Timor. Di situ terdapat banyak sekali gunung-gunung berapi yang aktif. Seperti di Jawa Timur ada Gunung Semeru, ada Gunung Raung, ada Gunung Bromo. Semuanya adalah gunung-gunung aktif dan juga tersebar di seluruh Jawa dan di Sumatera. Kemudian juga ada Sirkum Pasifik. Di situ juga terdapat gunung-gunung aktif yang melewati Pulau Sulawesi, Maluku hingga ke Papua. Kemudian kita juga dilewati oleh tiga lempeng dunia, sehingga mengakibatkan di Indonesia sering terjadi gempa. Gempa di Indonesia itu terjadi atau terbanyak nomor 3 atau nomor 2 di dunia setelah Jepang. Jadi di Indonesia itu sering terjadi gempa, baik gempa-gempa kecil yang tidak bisa dirasakan oleh manusia maupun gempa-gempa yang
dapat dirasakan manusia. Nah, lempeng apa aja yang melewati Indonesia? Ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kemudian paparan atau dangkalan. Di Indonesia ada dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda itu terletak pada sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sedangkan dangkalan Sahul ada di Papua. Jadi dangkalan Sahul itu sebenarnya adalah bagian dari benua yang tertutup oleh air laut. Nah, karena letak geologis Indonesia yang beragam, mulai dari adanya dua sirkum, adanya dilewati juga tiga lempeng, mengakibatkan bentuk rupa bumi Indonesia itu bermacam-macam. Nah, mari kita lihat bersama bentuk-bentuk rupa bumi yang ada di Indonesia. Nah, secara garis besar, relief daratan dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah dataran tinggi. Yang kedua adalah jurang, yang nomor 3 adalah ngarai, yang nomor 4 lembah, ada yang nomor 5 sungai, nomor 6 danau, nomor 7 dataran rendah, ada nomor 8 pegunungan, dan nomor 9 bukit. Mari kita bahas satu persatu tentang pengertian-pengertian dari relief daratan. Yang pertama kita lihat adalah dataran tinggi. Apa sih pengertian dataran tinggi? Dataran tinggi adalah dataran atau daratan yang dinamakan dataran itu adalah tanah lapang yang luas. Tanah lapang yang luas dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Jadi ketika ada tanah lapang yang luas dengan ketinggian lebih dari 600 meter maka dikatakan dataran tinggi. Nah, seperti ini. Jadi dataran tinggi itu bisa dihuni oleh manusia. Jadi mereka memang daratan, tanah lapang yang luas. Kemudian yang sekarang adalah jurang. Apa sih jurang itu? Jurang adalah lembah yang sangat dalam serta curam dindingnya. Biasanya jurang ini terletak di sepanjang pegunungan. Jadi seperti kalau kalian pergi ke Banyuwangi melewati Gunung Bumitir, nah di sisi kanan kalian atau sisi kiri kalian itulah yang dinamakan jurang. Kemudian yang ketiga, ada jurang, ada yang namanya ngarai atau canyon. Di situ bisa kita lihat canyon berbeda dengan jurang. Kalau canyon itu adalah atau ngarai adalah sebuah lembah yang bersisi terjal. Jadi kanan kirinya itu terjal, terbentuk akibat erosi aliran air sungai. Jadi perbedaan antara jurang dengan ngarai, kalau jurang itu hanya satu sisi. Sedangkan kalau ngarai atau canyon itu dua sisi dan terbentuknya karena adanya erosi atau pengikisan dari aliran air sungai. Jadi kalau ngarai itu pasti ada sungainya. Ngarai yang terkenal di dunia yaitu Grand Canyon. Sedangkan kalau yang di Indonesia ada juga namanya ngarai Sianok. Ada di Sumatera. Kemudian kita lihat sekarang lembah. Apa sih lembah itu? Lembah adalah daerah yang lebih rendah dari daerah sekitarnya dan dikelilingi oleh gunung atau bukit. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi daerah yang berwarna kuning itulah yang dinamakan lembah. Sedangkan di sekitar kanan kirinya dikelilingi oleh gunung atau bukit. Kalau tanah lapang saja bisa berarti dataran rendah. Tetapi kalau di sekelilingnya ada bukit atau ada gunung itu bisa dikatakan lembah. Sungai atau danau, kita lihat pengertiannya. Kalau sungai sering kalian lihat, sungai adalah aliran air yang besar yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu atau dari sumber menuju hilir atau muara. Kalau di Jember ya namanya Sungai Bedadung. Itu adalah salah satu contoh sungai. Sedangkan kalau danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air.
bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Jadi seperti Danau Toba, itu adalah danau yang dikelilingi oleh daratan. Kemudian kita lihat sekarang, selanjutnya adalah dataran rendah. Tadi ada lembah, ada dataran rendah. Kalau dataran rendah itu apa, Pak? Dataran rendah adalah dataran yang mempunyai ketinggian di bawah 600 mdpl atau 600 meter di atas permukaan laut. Jadi di bawah 600 meter. Jadi lembah itu, dataran rendah itu ya dataran, dia sangat rendah. Ketinggiannya bahkan bisa 0 sampai 10 meter dari permukaan laut, di atas permukaan laut. Jadi ketika batas pantai, kemudian pesisir itu juga bisa dikatakan dataran rendah. Nah, sekarang gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan. Apa bedanya, Pak? Kita lihat sekarang gunung dulu. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi berbentuk kerucut atau kubah dan memiliki puncak. Beda gunung sama dataran tinggi. Kalau dataran tinggi dia tidak memiliki puncak. Sedangkan kalau gunung dia memiliki puncak. Kalau pegunungan, Pak? Kalau pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang jadi satu. Misalnya pegunungan Jayawijaya, puncaknya lebih dari satu itu dinamakan pegunungan. Kalau gunung hanya memiliki satu puncak, sedangkan kalau pegunungan dia kumpulan gunung yang memiliki banyak puncak. Seperti pegunungan Jayawijaya di Papua sana. Kemudian ada bukit. Kalau bukit itu adalah gunung, sebenarnya gunung juga, tetapi tingginya di bawah 600 meter. Jadi ketika ada gunung tapi ketinggiannya di bawah 600 meter, maka itu disebut bukit. Sedangkan kalau perbukitan ya berarti kumpulan bukit-bukit. Seperti yang ada di Payangan, di Pantai Payangan itu ada beberapa bukit seperti Bukit Teletabis, Bukit Domba. Itu semuanya bukit karena ketinggiannya di bawah 600 meter. Nah, sekarang kita yang terakhir adalah pantai dan pesisir. Pantai adalah batas antara daratan dan perairan laut. Biasanya pantai itu yang memiliki pasir, yang daerah berpasir di pinggir laut. Itu adalah pantai. Sedangkan kalau pesisir adalah daratan sampai batas pantai yang dipengaruhi laut selama ada angin laut. Kita lihat gambarnya saja supaya gampang. Di situ kita bisa lihat ada laut. Nah, di situ setelah laut itulah yang dinamakan pantai. Jadi bagian setelah laut itu adalah pantai. Sedangkan bagian yang berwarna hijau itu adalah pesisir. Jadi batas ini adalah pantai. Ini adalah pantai. Sedangkan bagian sini ada sampai ke sini adalah pesisir. Jadi kalau yang ini adalah laut, ini adalah pantai, dan ini adalah pesisir. Jadi itu adalah perbedaan pantai dengan pesisir. Oke, lanjut. Nah, selain ada relief daratan, juga ada relief dasar laut. Jadi bentuk muka bumi itu tidak hanya ada pada daratan, tetapi di dalam laut atau di dasar laut itu juga terdapat bentuk muka bumi yang akan Pak Haris jelaskan. Nah, ini adalah ilustrasi dari relief lautan. Kita lihat. Nah, bagian A itu adalah pulau. Kita ibaratkan itu adalah pulau. Bagian B adalah zona pasang surut, di mana kalau zona B itu ketika air laut pasang, maka dia akan tertutup. Sedangkan kalau pulau bagian A itu tidak akan tertutup walaupun air lautnya pasang. Kemudian bagian C adalah paparan benua atau dangkalan. Kemudian bagian D adalah lereng benua. Bagian E adalah lubuk laut.
Kemudian bagian F itu guyot. Bagian G ada palung laut. Bagian H ada gunung laut atau gunung berapi yang ada di dalam laut. Kemudian bagian I adalah ambang laut. Kita lihat sekarang pengertiannya satu per satu. Mulai dari dangkalan. Dangkalan adalah dasar laut yang melandai ke arah laut dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Itu adalah dangkalan. Jadi kalau tadi ada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, dia dalamnya kurang lebih 0 sampai 200 tergantung. Jadi antara 0 sampai 200 meter. Kemudian ada lereng benua. Lereng benua merupakan batas antara landas kontinen benua dengan dasar laut dalam. Jadi lereng benua itu adalah batas. Jadi setelah dangkalan maka dia akan turun curam. Biasanya sangat dalam. Kedalamannya di lebih dari 200 meter. Kemudian ada yang lubuk laut. Lubuk laut adalah dasar laut yang berbentuk bulat seperti mangkok. Jadi dia daratan atau dasar laut yang berbentuk mangkok. Jadi cekung seperti mangkok. Kemudian ada guyot. Guyot adalah gunung laut yang puncaknya datar. Jadi guyot itu gunung tapi puncaknya datar. Kemudian yang G adalah palung laut. Palung laut itu adalah lembah yang dalam dan memanjang dasar laut memiliki lereng yang curam. Palung yang terkenal di dunia adalah Palung Mariana, di mana kedalaman palung tersebut lebih dari 10.000 meter atau 10 kilo. 10 kilometer, jadi kedalamannya sangat dalam. Jadi palung terdalam di dunia Palung Mariana. Kemudian ada gunung laut. Gunung laut adalah gunung aktif yang dimulai dari dasar laut dan puncaknya sampai permukaan laut. Seperti kalau di Indonesia gunung laut adalah Gunung Anak Krakatau. Dulu ada Gunung Krakatau, sekarang sudah meletus, tumbuh lagi menjadi Gunung Anak Krakatau. Nah, gunung laut ini tidak harus dia menyembul. Puncaknya nggak harus keluar di atas permukaan laut, tidak. Tapi di dalam laut juga ada gunung laut. Dia gunungnya aktif tetapi dari permukaan laut tidak kelihatan. Itu juga dikatakan gunung laut. Kemudian ada ambang laut. Ambang laut adalah dasar laut yang mencuat dan memisahkan perairan satu dengan perairan yang lain. Jadi ada pemisah seperti yang seperti ini. Ini adalah pemisah. Dia dipisahkan. Laut yang sebelah sini dia dipisahkan oleh ambang laut dengan laut yang sebelah sini. Itu ambang laut. Jadi ambang laut adalah pemisah antara perairan satu dengan perairan yang lain. Demikian anak-anakku tentang kondisi atau letak geologis Indonesia, relief daratan dan relief lautan. Kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa bertanya lewat grup WA yang telah Pak Haris bentuk. Nah, untuk melihat pemahaman kalian tentang relief daratan dan relief dasar laut, Pak Haris akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah buatlah, jadi kalian membuat gambar, mencari gambar di Google tentang relief daratan dan relief lautan. Kemudian kalian gambar pada kertas HVS atau kertas putih yang kosong. Bisa juga kertas folio. Boleh pilih salah satu, boleh kertas HVS, boleh kertas folio. Setelah itu kalian gambar relief daratan, kalian kasih keterangan. Oh, ini adalah gambar misalnya gunung. Ini adalah gambar sungai atau gambar danau. Nah, kalian cari gambar di Google, kalian gambar itu. Kemudian kalian kasih keterangan. Begitu juga dengan relief lautan. Kasih keterangan juga, oh ini yang dinamakan lubuk laut, oh ini yang dinamakan gunung laut, oh ini yang dinamakan dangkalan, seperti itu. Jadi itu tugasnya. Untuk tata cara pengerjaannya yang lebih lengkap dan kapan dikumpulkan, Pak Haris kirim di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Demikian dari Pak Haris, penjelasan materi dari Pak Haris, semoga dapat dipahami oleh kalian.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih telah menyaksikan materi dari Pak Haris. Sampai jumpa.